Hosea 7 ayat 13 bagian A dikatakan firman Tuhan, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Jadi dari ayat tersebut ada perkataan yang sangat keras dikatakan Alkitab, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripada Tuhan. Jadi dari ayat ini kita diingatkan, ya, orang yang melarikan diri dari Tuhan dikatakan celaka mereka. Bahkan ditulis di dalam kitab Yeremia 5 ayat 21 sampai dengan 23, mereka yang lari dari panggilan Tuhan dikatakan mereka adalah orang yang tolol, orang yang tidak mempunyai pikiran, atau dengan kata lain tidak berakal budi. Dan Alkitab katakan hati mereka telah menghilang. Ya, hati mereka telah menghilang. Menghilang itu di dalam terjemahan bahasa aslinya, saudara. Ya, hati mereka itu meninggalkan Tuhan, lari dari panggilan Tuhan. Mereka selalu melawan, mereka selalu memberontak, mereka selalu menyimpang. Jadi jelas Alkitab katakan orang yang lari dari panggilan Tuhan adalah orang yang tidak berakal budi dan tolol. Alkitab yang berkata, saudara. Jadi lari dari panggilan Tuhan itu artinya apa, saudara? Lari dari panggilan Tuhan itu tidak mau lagi atau berhenti melakukan dengan apa yang Tuhan mau. Contoh Yunus, ya, pada waktu diutus ke Niniwe, tapi dia tidak mau lagi. Dia berhenti tidak melakukan dengan apa yang Tuhan mau. Akhirnya apa? Dia ada di dalam perut ikan, betul tidak? Nah, jadi itu sebabnya setiap orang, ya, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti orang ini ada rencana khusus di dalam hidupnya dan dia harus kerjakan. Nah, jadi itu sebabnya, saudara, kita ini tadi sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, ya, dengan tujuan apa? Supaya setiap saudara dan saya bisa menjadi saksinya, supaya kita, ya, yaitu saudara dan saya bisa apa, saudara? Bisa melayani Tuhan dan sesama. Ada orang itu dipanggil menjadi guru, ada orang itu dipanggil menjadi dokter, ada orang itu dipanggil menjadi apa, pendeta, ada orang itu dipanggil menjadi apa lagi, saudara? Menjadi pengusaha. Semua tujuannya apa, saudara? Mereka yang dipanggil memang mereka itu harus melakukan dengan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Nah, itu saudara. Jadi sekali lagi saya mau katakan, dari ayat ini dikatakan celaka mereka kalau mereka itu meninggal, lari dari panggilan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang begini, seseorang itu bisa lari dari panggilan Tuhan oleh karena apa? Oleh karena tidak sesuai lagi dengan apa yang dia pikirkan, tidak sesuai lagi dengan apa yang dia harapkan, tidak sesuai lagi dengan apa yang dia inginkan. Contoh, ya, dulu pada waktu dia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, ternyata, ya, pada waktu dia melayani dengan sungguh-sungguh, terjadi beberapa problem, permasalahan, tekanan yang terjadi di dalam pelayanan. Sehingga apa, saudara? Sehingga muncul sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, bisa enggak orang itu lari dari panggilan Tuhan? Bisa, saudara. Apalagi seseorang itu bisa lari dari panggilan Tuhan oleh sebab apa? Keberhasilan. Bisa enggak? Bisa. Dulu pada waktu dia hidup susah, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berkomitmen akan setia, akan taat kepada Tuhan. Tetapi setelah dia diberkati, bisa enggak dia lupa? Bisa enggak dia tidak melakukan dengan apa yang Tuhan mau dia kerjakan? Bisa, saudara.
Apalagi saudara, seseorang itu bisa lari dari panggilan Tuhan oleh sebab apa? Beban berat, pergumulan, kesulitan yang belum terselesaikan, masalah bertubi-tubi silih berganti, sehingga seseorang itu bisa putus pengharapan, sehingga seseorang itu bisa lari dari panggilan Tuhan. Betul, saudara? Bisa. Apalagi oleh karena arus dunia. Bisa, saudara. Ya, jadi bisa. Oleh sebab apa? Mengasihi dunia. Alkitab itu berkata, janganlah kamu mengasihi dunia, ya. Dan apa ya? Janganlah kamu mengasihi dunia serta apa yang ada di dalamnya. Kalau engkau mengasihi dunia serta apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada padamu. Sebab apa yang ada di dalam dunia, Alkitab katakan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan semuanya itu bukan berasal dari Bapa surgawi, tetapi dari dunia. Dan dunia ini segera lenyap dengan segala isinya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi itu sebabnya kita hari ini kita dinasihati, ya, supaya apa? Supaya kita lebih melekat kepada Tuhan. Supaya kita jangan sampai lari dari panggilan Tuhan. Saya berdoa tidak ada orang yang lari daripada Tuhan. Sebab apa, saudara? Semestinya oleh karena dosa kita itu binasa, tetapi oleh karena kasih Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa mau percaya kepada Dia, yaitu kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi yang artinya di dalam kehidupan saudara dan saya, kita jangan sampai lari dari panggilan Tuhan. Sebab apa? Alkitab katakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Artinya apa? Pengabdian saudara dan saya harus kepada Tuhan. Dan kalau hari ini saudara dan saya sudah dipanggil, ada rencana khusus yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi kita harus sadar, saudara. Kita harus sadar hidup kita, waktu kita, apalagi pekerjaan kita, semuanya milik Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Ya, Tuhan ingatkan, celaka mereka kalau mereka itu melarikan diri dari panggilan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.